Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Jalan lintas Sumatera macet sepanjang 4 km akibat tanah longsor. Perusahaannya tempat bekerja bangkrut. Pengangguran nekat jualan sabu-sabu akhirnya dibekuk polisi. Kolam renang Ulu Aya, lokasi pemandian yang asri, tapi sulit dijangkau karena akses jalan yang rusak. Hingga Minggu sore, lalu lintas di ruas jalan lintas Sumatera di daerah Tanjung Gadang belum sepenuhnya pulih. Relawan warga sekitar masih mengatur kendaraan untuk melewati daerah itu satu persatu. Polisi menetapkan aturan buka tutup lalu lintas. Hari Sabtu, pekan lalu, ruas jalan lintas Sumatera ini tertimbun tanah longsor yang mengakibatkan antrean panjang berlangsung selama berjam-jam karena jalan ditutup tanah longsor. Kemacetan panjang terjadi di kilometer 125 hingga kilometer 130. Penyebabnya adalah badan jalan tertutup tanah longsor. Longsoran tanah berasal dari bukit di sisi jalan setinggi 20 meter yang runtuh diakibatkan hujan yang deras yang terjadi sepanjang hari di daerah itu. Antrean panjang kendaraan mengular sepanjang lebih dari 4 km dari arah Padang menuju Jambi dan sebaliknya. Sebuah alat berat milik Balai Jalan Nasional dikerahkan untuk mengenyahkan material tanah longsor yang menutupi jalan lintas Sumatera. Sekarang kami berada di titik longsor, tempatnya Jorong Pandam, Kenekarin Tanjung Gadang, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sidoarjo. Dapat kami laporkan kronologisnya di mana terjadi curah hujan yang cukup tinggi. Semenjak malam tadi sampai saat ini hujan masih turun walaupun rintik-rintik yang mengakibatkan terjadinya longsor seperti yang sama-sama kita lihat yang mengakibatkan terputusnya badan jalan lintas Sumatera. Setelah material tanah longsor dievakuasi, jalan dibuka kembali dengan sistem satu jalur buka tutup secara bergantian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Eko Pangestu melaporkan dari Sejunjung. Merasa diintimidasi oleh pejabat wali nagari Lembah Binuang Awa Kunyang, Imelda Ifni, seorang guru TK, melapor ke Bawaslu Pasaman Barat Kamis sore pekan silam. Pelapor mengaku diancam pejabat wali nagari tidak akan dibantu biaya operasional sekolah TK-nya jika tidak ikut menyukseskan salah satu calon anggota DPR RI yang merupakan anak Bupati Pasaman Barat. Dana bantuan yang dimaksud berasal dari kantor wali nagari Lembah Binuang Awa Kunyang. Pelapor datang didampingi 4 penasehat hukum dan diterima oleh petugas Bawaslu Pasaman Barat. Mereka membawa sejumlah barang bukti terkait peristiwa itu, baik chat WhatsApp dan rekaman suara. Imelda Ifni selaku pelapor mengaku tidak terima hak demokrasinya sebagai warga negara dalam menentukan pilihan diintervensi oleh wali nagari. Pelapor dan penasehat hukum meminta laporan mereka bisa diterima dan diproses Bawaslu Pasaman Barat. Sebab seorang pejabat wali nagari yang berstatus ASN dilarang berkampanye dan mengarahkan hak pilih warganya. Dan mendukung serta mensukseskan anak Bapak Bupati kita Pak atas nama Hadi, saya kurang tahu ya namanya gitu, tapi yang pasti saya disuruh dan diarahkan untuk
mendukung dan mensukseskan beliau. Iya, kalau saya masih bergerilya di area DBE, maka anggaran saya akan dievaluasi kembali dan anggaran saya bisa dicoret. Sementara itu, Komisioner Bawaslu Pasaman Barat, Laurentius Simatupang membenarkan adanya laporan pengaduan yang masuk dari guru taman kanak-kanak. Baru satu laporan dan juga yang untuk hari ini juga ada masuk tambah lagi, ada 3 laporan lagi. 3 laporan. Itu pelanggaran pemilu ya, jatuhnya ya. Kita untuk menyimpulkan kita belum tahu karena belum lagi kita kaji dan kita lihat seperti itu kira-kira. Timnya akan meneliti dan memproses laporan itu sesuai regulasi yang ada. Karena saat ini juga terdapat laporan lain sejenis yang sedang diperiksa. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Sebanyak 3.456 rukun tetangga dan 909 rukun warga di 11 kecamatan di Padang melaksanakan gotong royong serentak di wilayah masing-masing hari Minggu. Kegiatan ini digelar sesuai anjuran wali kota melalui program Padang Bagoro. Menurut Buyung, Ketua RT 1 Kelurahan Pasianan Tigo, kegiatan gotong royong sebenarnya sudah biasa dilakukan oleh warga di tempatnya dan dilaksanakan sekali sebulan di minggu pertama. Namun gotong royong pada hari ini terasa berbeda, sebab dilaksanakan secara serentak di setiap RT di Padang. Menurut Ketua RT, dengan dilaksanakannya gotong royong, selain membersihkan lingkungan, juga akan mempererat silaturahmi antar warga. Bersihan yang terutama lingkungan yang akan disuruh kami oleh Pemko Padang. Jadi itu kamilah masyarakat RW sampai balik RT 102. Jadi kami ikutlah mengerjakan goro bersama. Jadi itulah yang kami kerjakan yang di bawah pimpinan oleh Pak Lurah LPM di Kelurahan Pasianan Tigo. Sementara itu, Lurah Pasianan Tigo yang memantau pelaksanaan goro di wilayahnya memastikan dari 52 RT di Pasianan Tigo, 90% telah melaksanakan gotong royong bersama warganya. Dan ini membuktikan kesediaan dari warga untuk kembali menghidupkan sosial kemasyarakatan dengan bergoro dan silaturahmi antar tetangga pun menjadi hidup dan lingkungan pun menjadi bersih. Berapa total RT dan RW yang dilibatkan nih Pak? Total RT di Kelurahan Pasianan Tigo yang terlibat yang kami kunjungin tadi lebih dari 90% dari 52 RT, 14 RW. Jadi yang RT-nya ada sebahagian yang pergi melaut, tidak hadir hari ini, dia ganti sore hari katanya. Menurut Wali Kota Padang, kegiatan Padang Bagoro merupakan kegiatan yang rutin dilakukan. Selain untuk membersihkan lingkungan, juga sebagai ajang silaturahmi warga. Padang Bagoro ini tentunya adalah kegiatan yang selalu kita lakukan sebelumnya. Namun ini perlu kita lestarikan ya dengan mengajak anak-anak ya anak-anak kita semuanya juga saya lihat tadi antusias membersihkan rumahnya masing-masing bersama keluarganya, mama papanya, orang tuanya. Dan juga ini adalah ajang silaturahim ya antara satu tetangga dengan yang lain. Mudah-mudahan ya insyaallah Padang Bagoro. Program Padang Bagoro diluncurkan pada 17 Juli 2022 lalu. Tujuan utamanya agar Padang bisa kembali memboyong Piala Adipura. Robiham melaporkan dari Padang. Perlombaan balap mobil off-road mungkin sudah sering kita saksikan. Tapi di Padang Pariaman ada yang lebih menarik, yaitu balap becak off-road. Becak yang biasanya untuk membawa barang dan hasil bumi dilombakan menempuh rute ekstrim di area perbukitan. Terbalik, terjatuh, dan terguling, itulah tantangan yang mesti dilalui para peserta balap becak di Nagari Koto Dalam, Padang Pariaman. Meski peserta bersama becaknya babak belur, namun kondisi itu tak dihiraukan.
Tujuannya hanya satu, agar bisa secepatnya sampai ke garis finish. Melihat aksi tersebut, penonton yang menyaksikan bersorak-sorai sambil bertepuk tangan. Karena harus melewati jalan licin dan mendaki, tak jarang peserta harus mendorong becaknya agar bisa terus melaju. Tak semua pembalap berhasil menaklukkan medan berat ini karena butuh kemahiran tersendiri. Meski menantang, namun seru dan menghibur. Becak yang diperlombakan ini kendaraan sehari-hari warga untuk mengangkut barang serta hasil bumi oleh warga sekitar. Sebelumnya, daerah ini terisolir karena tak memiliki jalan memadai. Untuk membawa hasil panen, warga menggunakan kuda beban. Kalau rasanya lumayan lah, serunya lumayan. Di mana serunya? Kayak di ada standingnya, ada jalannya suram, ada tanjakan, ada mendatarnya gitu. Lumayan lah, diikuti teman-teman belakang gitu kan. Pada penontonnya ada ginian, itu serunya kan. Kabupaten Padang Pariaman di wilayah Kota Dalam, bahwa daerah itu daerah terisolir. Kami dulu memakai seperti kerbau mengeluarkan hasil bumi dan kuda. Sekarang karena becak udah banyak di masyarakat, sehari-harinya mempergunakan becak untuk mengeluarkan hasil bumi masyarakat. Balap becak motor baru pertama kali digelar warga Nagari Kota Dalam. Peserta dan penonton yang menyaksikan ajang ini tidak dipungut biaya. Panitia menyediakan hadiah uang tunai untuk pemenangnya. Rencananya balap becak ini akan digelar warga setiap tahun sebagai hiburan serta untuk mendatangkan pengunjung ke daerah mereka. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.